Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak sekalian? Siswa-siswi kelas 4 SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini akan Ustadz lanjutkan pembelajaran pendidikan al-Islam yang beberapa waktu lalu sudah sampai pada pelajaran kelima. Pelajaran kelima, materi aspek tarikh atau sejarah kebudayaan Islam, sejarah kebudayaan Islam yang sudah kita pelajari adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, untuk pada kesempatan saat ini kita anak-anak kita ajak belajar kisah Nabi Daud alaihissalam, pelajaran kelima pada aspek B, kisah Nabi Daud alaihissalam. Silakan anak-anak persiapan untuk buku tulisnya, buku pensilnya, mungkin untuk perlu mencatat dari keterangan Ustadz. Nanti silakan anak-anak persiapkan diri baik-baik. Mudah-mudahan pembelajaran pada saat ini, pada kesempatan ini kita mendapatkan manfaat untuk bagi diri kita. Terima kasih. Silakan nanti setelah ini anak-anak bisa melanjutkan pembelajaran dengan melalui video yang sudah Ustadz siapkan berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak sekalian? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran tarikh, pelajaran tarikh atau sejarah kebudayaan Islam atau disingkat dengan SKI. Sekarang anak-anak bisa dibuka buku paketnya pada halaman 111 kisah Nabi Daud alaihissalam. Pada pelajaran kelima yang aspek tarikh ini, kisah Nabi Daud alaihissalam, dilanjutkan halaman 111 yang sebelumnya kita sudah belajar tentang Nabi Zulkifli. Sekarang kita lanjutkan kisah Nabi Daud alaihissalam. Anak sekalian, Nabi Daud alaihissalam ini adalah merupakan melanjutkan kenabian yang sebelumnya. Nabi Daud ini diutus sesudah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Dari sisi silsilah Nabi Daud alaihissalam ini, Nabi Daud berada pada garis keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dihitung bisa kita lihat di sini sampai pada urutan keturunan ke-13, urutan keturunan ke-13. Dalam kondisi itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Daud alaihissalam untuk menuntun kaum Bani Israel kembali ke jalannya. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari garis keturunan anaknya yang kedua yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dan tinggal di Bethlehem atau Baitul Lahim dan akhirnya menjadi raja menggantikan Talut. Sedangkan di masa itu ada seorang kafir bernama Jalut. Jalut adalah musuh bebuyutan Talut yang kemudian berhasil dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam ketika masih kecil. Pada akhirnya Nabi Daud menggantikan Raja Talut dan dia naik tahta dan dilantik menjadi raja. Di samping itu Nabi Daud alaihissalam juga mempunyai suara merdu, suara merdu yang luar biasa, dan kitab suci yang diterima adalah kitab suci Zabur yang berisi tentang qasidah, tasbih dan puji-pujian. Anak sekalian, dalam waktu yang cukup panjang, kisah Nabi Daud alaihissalam ini yang sebelumnya ada dua nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun ini bertahun-tahun yang cukup panjang tanpa ada peristiwa yang mengejutkan. Pada saat itu manusia hidup tanpa ada bimbingan dan tuntunan dari seorang nabi dan rasul seperti sebelumnya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun.
Kaum Bani Israel telah terusir dari negerinya disebabkan mereka ingkar terhadap kitab suci Taurat. Ketika itu mereka tak lagi mengindahkan ajaran-ajaran Taurat yang diwariskan Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat telah tercerabut dari lenyap dan lenyap dari dalam dada mereka. Maka akhirnya diutuslah untuk memberi peringatan kepada Bani Israel ini. Nabi Daud alaihissalam datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kehidupan yang lebih baik dan menurut agama Islam yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Apa itu yang disebut Baitul Maqdis, anak-anak sekalian? Baitul Maqdis itu rumah ya, yang dibangun Nabi Daud alaihissalam ya. Di kalangan Nabi Daud oleh sementara kaum orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, Nabi Daud alaihissalam ini dikenal sebagai sebutan dengan nama David ya, David. Dan semenjak Nabi Daud ini diangkat menjadi nabi, menjadi raja dan memilih ibu kota Baitul Maqdis sebagai ibu kota ya, sebagai pusat pemerintahan di zaman kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada 3 mukjizat yang bisa kita ambil pelajaran di sini. Yang pertama adalah mukjizat yang bersuara merdu ya. Nabi Daud alaihissalam mempunyai suara yang sangat merdu. Kemudian yang kedua, Nabi Daud alaihissalam itu bisa menundukkan gunung ya, gunung yang setinggi dan sebesar ini ya, seperti ini. Kemudian bisa meleburkan besi ya, menjadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan ya, bisa berupa baju perang ya, alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Karena berikutnya, ketika membangun Baitul Maqdis ini ya, sebelumnya adalah karena di saat Nabi Daud alaihissalam ini menjalankan ya roda pemerintahan karena sebagai raja, datanglah suatu musibah kolera pada waktu itu. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas doanya yang telah dikabulkan, dengan hilangnya wabah ini Nabi Daud alaihissalam bersyukur ya, maka bertekad untuk membangun Baitul Maqdis ya, untuk membangun Baitul Maqdis yang sampai sekarang ini masih ada di Palestina itu. Nabi Daud alaihissalam dalam membangun Baitul Maqdis ini bersama siapa? Nabi Daud alaihissalam dalam membangun Baitul Maqdis atau juga disebut dengan Masjidil Aqsa ya, Masjidil Aqsa ini bersama putranya yang bernama Sulaiman, yang beliau juga sebagai nabi ya, akhirnya menjadi nabi, meneruskan perjuangan dakwah agama dari ayahnya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang yang ahli ibadah ya. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang ahli ibadah dalam kesehariannya. Tak juga ketinggalan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam itu juga seorang yang ahli puasa 3 hari di awal bulan, tengah hari 3 hari di pertengahan, dan di akhir juga melaksanakan puasa ditutup dengan 3 hari. Itulah anak ya. Jadi dengan rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hilangnya wabah ya, penyakit kolera pada waktu itu, maka Nabi Daud alaihissalam bersama Sulaiman membangun Baitul. Apa saja keistimewaan Nabi Daud alaihissalam ya, luar biasa ya, kesempurnaan ilmunya ya, kesempurnaan ilmunya di waktu masih muda juga sudah nampak tanda-tanda kecerdasan dan tanda-tanda keterampilan, bahkan pada waktu masih kecil pun berani menghadapi ya,
keangkara-murkaan Raja Jalut yang pada waktu itu, Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Raja Jalut yang zalim pada waktu itu, yang bersama Raja Talut ya, dibantu dengan Nabi Daud ini berhasil mengalahkan para yang mengganggu ya, merusak ya, semena-mena ya, berbuat zalim ya. Nabi Daud alaihissalam juga bisa dengan suara merdunya itu melebur jiwa masyarakat pada waktu itu dengan bacaan kitab suci, kitab Zabur. Jadi bisa terharu ya, bisa dengan suara merdunya itu ya, terkagum-kagum. Sudah Ustadz sampaikan sebelumnya, juga bisa menundukkan gunung yang besar itu. Gunung diajak untuk bersama-sama berzikir ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya juga gunung makhluk hidup, burung-burung pun juga ikut bertasbih kepada Allah. Karena Nabi Daud alaihissalam ini juga mampu memahami bahasa hewan, bahasa burung. Ya, memahami bahasa burung, bahasa suara burung, bisa paham ya, bahasanya luar biasa. Jabatan yang tertinggi juga di masa itu juga sebagai raja, menggantikan Raja Talut sebelumnya ya. Bahkan ketika melantunkan suara yang merdu itu yang didengar oleh seluruh alam semesta ini, ada lautan, ada gunung, ada daratan, ada sungai ya, dan sebagainya. Itu semuanya dapat mendengar ya, suara merdunya Nabi Daud alaihissalam. Seperti ini, gunung besar seperti ini juga bisa ditundukkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana dalam surat As-Sod ayat 17 sampai 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asbir ala ma yaquluna wa zkur 'abdana wa Dawud dzal aidi innahu awwab. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq wat tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab wa hal ataka naba'ul khasmi iz tasawwarul mihrab. Al-ayat. Artinya, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masingnya amat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Yang dimaksud hikmah di sini apa? Yang dimaksud hikmah di sini adalah kenabian, kesempurnaan ilmu, dan ketelitian amal perbuatan Nabi Daud alaihissalam. Ya. Saya kira itu anak-anak sekalian tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Bisa dapat meneladaninya, kecerdasannya, ya, kemerduan suaranya. Anak yang berbakat ya bisa berlatih dengan suara merdunya, bisa dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Ya, sekarang itu pada materi pembelajaran kisah Nabi Daud alaihissalam ini, dan akhirnya selamat belajar, semoga anak-anak sekalian lancar belajarnya. Sebentar lagi sudah ada PTS ya, PTS penilaian tengah semester 1 ini. SKI atau materi tahrikh meliputi 2 bab, yaitu tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan juga kisah Nabi
Zulkifli alaihissalam. Terima kasih. Baiklah anak sekalian, sudah kita ikuti materi pembelajaran kisah Nabi Daud alaihissalam yang sudah anak-anak pelajari bersama. Untuk pada materi yang harus anak-anak pelajari pada semester ini yang tengah ya, pada pertengahan semester 1 di tahun 2020-2021 ini, di penilaian tengah semesternya adalah ada 2 tentang tarikhnya ini, Nabi Zulkifli alaihissalam dan juga Nabi Daud alaihissalam. Silakan anak-anak, misalnya ada yang kurang jelas bisa tanyakan kepada Ustadz untuk meminta penjelasan atau bertanya, dan nanti mudah-mudahan ketika anak-anak mengikuti PTS 1 yang insya Allah akan dilaksanakan pada akhir September awal Oktober, mudah-mudahan anak-anak sekalian lancar dalam mengerjakannya. Terima kasih, selamat belajar. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.